kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Patrick Kluivert, sang striker legendaris Belanda, tengah dikaitkan sebagai pengganti Shin Tae-yong di kursi pelatihan timnas Indonesia, terutama setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan ada 3 kandidat pengganti dari Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Salah satunya adalah Patrick. Erick mengatakan PSSI akan memberikan pengumuman resmi pelatih anyar pada 12 Januari 2025 mendatang. Usai Shin Tae-yong diberhentikan, pelatih yang sudah 5 tahun menukangi skuad Garuda itu akan digantikan oleh sosok lain. Oleh salah satu dari 3 kandidat utama yang sudah diinterview oleh PSSI, yaitu Patrick Kluivert. Nama Kluivert tentunya sudah tidak asing lagi di telinga pecinta sepak bola. Dia merupakan mantan striker klub-klub top dunia seperti AC Milan, Barcelona, serta Ajax Amsterdam. Patrick juga pernah merumput untuk klub lain seperti Valencia hingga PSV Eindhoven dan mengakhiri karirnya di Lille pada 2008. Di level internasional, ia menjadi salah satu striker terbaik dalam sejarah timnas Belanda, mencatatkan 40 gol dalam 79 penampilan. Namun prestasi Kluivert sebagai pelatih belum sebanding dengan kesuksesannya sebagai pemain. Satu-satunya gelar yang berhasil ia raih adalah membawa FC Twente U21 menjadi juara Belofton Eredivisie musim 2011 hingga 2012, kompetisi kasta tertinggi untuk tim cadangan di Belanda. Ya pemirsa, ada fenomena unik saat pemerintah melarang penjualan iPhone 16 di Indonesia. Banyak pemilik iPhone ternyata berpikir untuk berpindah menggunakan Android. Hal ini terungkap dalam survei oleh lembaga riset internasional YouGov pada November 2024. Riset tersebut dilakukan pada 2065 warga Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Dari hasil survei, Samsung menjadi merek yang tertinggi untuk dipertimbangkan. Jumlahnya sebanyak 68% responden yang mempertimbangkan membeli merek asal Korea Selatan tersebut. 2 nama merek dari China, Xiaomi dan juga Oppo masuk dalam pertimbangan masyarakat Indonesia. Jumlahnya masing-masing 23% untuk Xiaomi dan 22% untuk Oppo. Meski begitu, masih banyak orang yang berencana membeli seri iPhone 16 ini. Sebanyak 17% dari responden disebutkan tetap menunggu hingga larangan tersebut dicabut. Sekitar 14% responden bahkan berniat membelinya dari luar negeri. Namun, masih ada 18% orang orang yang memilih beralih ke model iPhone lain. Sementara itu kurang dari sepertiga responden atau 29% tengah mempertimbangkan untuk beralih ke ponsel Android. Dalam survei tersebut, YouGov juga melaporkan soal preferensi 2 kelompok yakni Gen Z dan juga kelahiran 1997 hingga 2012 serta milenial alias mereka yang lahir di tahun 1981 hingga 1996. Dilaporkan Gen Z akan cenderung memilih Samsung sebanyak 74% dari merek lain. Ini agak berbeda dengan kesukaan generasi milenial. Mereka akan lebih menyukai Xiaomi dan dengan kontribusi hingga 28% dan Oppo dengan kontribusi 25% dari Gen Z. Aktivitas manufaktur di ASEAN relatif stagnan di sepanjang 2024. Beberapa negara mengalami penurunan, namun beberapa negara lainnya justru tampak relatif terus membaik bulan demi bulan. Data dari S&P Global menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur di ASEAN mengalami ekspansi baik dalam output maupun pesanan baru tetap berlanjut pada Desember 2024. Selain itu, aktivitas pembelian meningkat untuk mendukung kebutuhan bisnis yang lebih tinggi. Hal yang paling positif adalah tekanan inflasi yang moderat pada Desember 2024. PMI manufaktur ASEAN dari S&P Global tercatat berada di wilayah ekspansi setiap bulan sejak Januari dengan pembacaan Desember sebesar 50,7. Sedikit turun dari 50,8 pada November yang menunjukkan peningkatan sektor yang moderat. Di tengah kondisi manufaktur di Filipina yang terus mengalami peningkatan sejak Januari hingga Desember 2024, yakni dari 50,9 menjadi 54,3. Bahkan di sepanjang 2024, PMI manufaktur Filipina tidak pernah tercatat mengalami kontraksi. Hal ini berbanding terbalik dengan kebanyakan negara lain di ASEAN yang masih mengalami kontraksi pada bulan-bulan tertentu. Sementara Indonesia dan Malaysia tampak tidak cukup baik dalam hal manufaktur sepanjang 2024. Terkhusus memasuki semester 2 di tahun 2024.
Banyak warganet yang mengkritik dan kecewa dengan tayangan When the Phone Rings yang berakhir 4 Januari 2025 lalu. Pasalnya, serial asal Korea Selatan itu dituding menyinggung soal perang antara Palestina dan Israel dalam salah satu adegannya. Dalam adegan itu memang tidak disebutkan secara langsung soal kedua negara. Namun serial tersebut menggantinya menjadi negara Palestina yang menyerang negara bernama Ismail dan menyandra warga Korea Selatan. Sejak penayangan episode ke-12 hingga Senin 6 Januari 2025, masih banyak warganet yang mengungkapkan rasa kecewanya dengan adegan tersebut. Tagar hashtag When the Phone Rings episode 12 juga masih menduduki salah satu trending topik di X hingga Senin pagi ini. Banyak pengguna X yang menyuarakan untuk memboikot serial tersebut. Mereka mengatakan mengetahui dua negara yang dimaksud bahkan tidak perlu menutupinya. Pengguna X juga menyebutkan scene tersebut juga tidak perlu, bahkan menyebutnya sebagai pendukung propaganda Israel. Bukan hanya boikot, ratingnya juga mendapatkan bintang 1. Pantauan CNBC Indonesia pada Senin ini terlihat rating di Google 1,3 dengan mayoritas memilih bintang 1 saat melakukan pencarian terkait serial tersebut di search. Kolom komentar review drama yang dibintangi oleh Yoon Yeon Sok dan juga Choi Soo Bin juga banjir kritikan dan kekecewaan penonton soal adegan tersebut.